Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan yang berasal dari Spanyol. Oke, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak tahu apa. Oke, tonton saja ini. Video ini benar-benar gila. Kekacauan di perbatasan enklave Afrika Utara milik Spanyol di Maroko. Ini adalah kota yang disebut Sus. Anda sedang menyaksikan ribuan migran menerobos pagar dan benar-benar membuat polisi perbatasan kewalahan. Video mereka menunjukkan kelompok besar orang. Sebagian besar adalah pria muda usia militer, berdesakan di tabung karet atau tiba di pantai dengan cara lain. Beberapa dari mereka menunggu di air saat mereka menerobos gerbang untuk sampai ke sisi lain. Sandra, ini mengingatkan pada apa yang kita lihat selama kebijakan perbatasan terbuka pada masa pemerintahan Biden antara tahun 2021 hingga 2024. Mirip dengan apa yang kita lihat di Del Rio pada tahun 2021. Agenda sosialis, platform mereka secara harfiah mengatakan mereka ingin menghapus perbatasan, menghapus penegakan imigrasi, dan memberikan kebebasan bergerak sepenuhnya. Beginilah jadinya di negara lain jika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perhatikan, tidak ada perlawanan sama sekali dari pemerintah. Orang-orang ini masuk tanpa hambatan apapun. Dan kalau orang belum tahu, Spanyol punya pemerintahan yang sangat kiri. Awal tahun ini, mereka melakukan program amnesti besar-besaran untuk lebih dari 1 juta imigran ilegal yang tinggal di negara itu. Ada 1,3 juta imigran ilegal yang mendaftar program amnesti itu antara bulan April dan Juni. Jadi itulah yang kita sebut sebagai faktor penarik, Sandra. Mereka mencari sesuatu seperti itu. Mereka tahu kalau mereka bisa masuk ke negara itu, mungkin suatu hari nanti pemerintah kiri itu akan melakukan program amnesti lagi. Dan kamu tadi membaca beberapa berita, penduduk lokal ingin ada penetapan keadaan darurat. Sepertinya begitu. Kementerian mengatakan tidak, dan mereka tidak akan mengerahkan militer ke perbatasan. Ternyata mereka tidak menganggap ini sebagai angka. Maksudku, lihat ini benar-benar kacau balau. Memang terasa seperti kita sedang melihat beberapa tahun yang lalu saat kamu melaporkan di perbatasan di Amerika Serikat. Ini sedang terjadi sekarang. Beritanya sedang berkembang. Satu-satunya perbedaannya adalah Amerika Serikat memiliki militer yang kuat. Amerika Serikat adalah negara yang sangat besar, negara terkuat di dunia. Jadi beberapa ribu pria tidak bisa membahayakan kelangsungan hidupnya. Tapi Spanyol adalah negara kecil. Ini adalah negara sosialis yang woke. Dan menurut beberapa perkiraan sekarang, mereka telah merilis angka perkiraan resmi. Serikat Polisi Nasional Spanyol dan Serikat Guardia Sivil memperkirakan sekitar 12.000 orang Maroko atau warga Afrika Utara lainnya menyeberang setiap jam. 12.000 orang Maroko dan Afrika Utara menyeberang ke Spanyol setiap jam, dengan perkiraan hingga 80.000 orang sudah menyeberang. Lihat itu. Itu sedikit seperti invasi. Teman-teman, ini benar-benar invasi secara harfiah, semua pria usia tempur. Apa yang akan kalian lakukan? Astaga, lihat, menurut saya. Jika kalian melihatnya dari sudut yang lebih luas, menurut saya, dunia jauh lebih tidak stabil dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ya, kita punya musuh, kita punya narasi yang saling bersaing, kita punya kekuatan-kekuatan yang saling bersaing, masing-masing berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Kita punya Rusia, Tiongkok, Iran, Selatan global bisa dibilang melawan hegemoni global Barat. Dan ada Spanyol yang berada di garis depan peradaban Barat. Ini adalah kekuatan paling selatan dan paling barat, negara Barat. Dan berbatasan dengan Maroko melalui Selat Gibraltar. Dan itu adalah titik lemah. Dan tentu saja, puluhan ribu pria usia tempur membanjiri Eropa ke dalam peradaban Barat melalui Spanyol. Kita sudah melihat orang-orang ini membanjiri Eropa melalui Italia dan Yunani, dan kita sudah punya sekitar 1,5 sampai 2 juta di Inggris yang mengatakan hal ini. Cakar Salifan, saya ulangi lagi. Apa masalahnya? Bukan masalah. Bukan masalah. Jadi... Orang-orang telah membanjiri Eropa dan mereka melakukan apa yang selama ini mereka lakukan. Mereka sudah melakukan ini, memperkosa, menjara, dan membunuh orang. Dan kelompok kiri di masyarakat kita telah menipu publik, mengatakan tidak ada apa-apa, tidak ada yang perlu dilihat di sini. Jadi narasi mereka adalah, ini semua manusia, satu dunia, satu umat manusia. Padahal kenyataannya, Anda punya kekuatan-kekuatan yang saling bersaing untuk memperebutkan kendali. Anda punya kekuatan Islam, Anda punya pengaruh Tiongkok, Anda punya pengaruh Rusia, dan tentu saja kita punya pengaruh Barat. Semua ini sedang terjadi. Semua bagian ini bergerak ke arah kita sendiri. Dan Barat hingga titik itu, katakanlah 20 tahun yang lalu, adalah peradaban terkuat dan paling stabil. Dan seluruh dunia lainnya, selatan global, membencinya. Dan mereka ingin menghancurkan hegemoninya.
Jadi, karena kegagalan Barat, mereka mulai mengimpor orang-orang dan mulai melemahkan diri mereka sendiri dari dalam. Dan itulah sebabnya 20 tahun kemudian, Eropa, salah satu sayap peradaban Barat, menjadi sangat lemah. Di satu sisi kita punya Rusia yang mengetuk pintu. Dan di sisi lain kita punya politik sayap kiri atau kelompok kiri dalam masyarakat kita yang semakin melemahkan peradaban Barat dari dalam. Di sisi kanan, di sayap lain peradaban Barat, ada Amerika Serikat, Australia, dan Kanada yang jauh dari Eropa. Tetapi mereka tetap berada dalam lingkup peradaban Barat. Karena mereka berada di pinggiran, mereka jauh lebih kuat dan jauh lebih stabil. Tetapi mereka juga menderita akibat narasi sayap kiri dan kelompok sayap kiri dalam masyarakat mereka sendiri. Membawa lebih banyak orang itu tidak masalah. Benar-benar tidak masalah. Membawa lebih banyak orang itu benar-benar tidak masalah. Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa dunia kita sedang menuju sebuah konflik. Konflik antar kekuatan, konflik antar peradaban. Seperti yang saya katakan, kita punya Tiongkok, kita punya umat Muslim, kita punya Rusia. Bukan kebetulan kalau mereka saling menjadi sekutu. Tiongkok mungkin tidak secara langsung berperang dengan kita, tapi Tiongkok mendukung Iran. Tiongkok mendukung Rusia. Jadi saya tidak tahu, ketika Anda melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan menempatkan semua hal itu dalam perspektif, lalu Anda melihat ini, lalu Anda berkata, pasti ini bukan kebetulan. Ini adalah para prajurit mereka, ini adalah sel tidur mereka. Iran sudah memperingatkan Inggris bahwa kami punya ribuan sel tidur di Inggris dan mereka sedang menunggu perintah dari kami. Ketika operasi tempur aktif dimulai, orang-orang ini akan melakukan sesuatu. Dan tebak, siapa yang melakukan ini? Siapa yang menyebabkan ini? Pedro Sánchez Sibusuk, seorang komunis kiri, politisi korup, Perdana Menteri Spanyol. Beberapa bulan yang lalu, dia melegalkan 500 juta migran ilegal, dia memberi mereka status legal, melegalkan mereka, didukung oleh narasi sayap kiri bahwa kita semua adalah orang yang sama. Dan narasi yang dia dorong, perbatasan terbuka, biarkan semua orang masuk, itu tidak sepenuhnya bersifat ideologis atau lahir dari kebaikan hatinya. Itu karena kelangsungan hidupnya bergantung pada hal itu. Karena ada keyakinan kuat bahwa dia membawa masuk orang-orang kiri, woke, sosialis, dan komunis ini, membawa masuk orang-orang dari budaya yang bertentangan karena mereka percaya bahwa orang-orang itu akan memilih mereka. Itulah cara mereka akan terus bertahan hidup dan tetap berkuasa serta menciptakan utopia mereka. Jadi kita juga memiliki narasi yang saling bersaing di Barat. Satu didorong oleh pihak kiri, satu lagi didorong oleh pihak kanan, dan keduanya saling bersaing. Dan kita harus segera menemukan solusi yang masuk akal karena ini tidak bisa dipertahankan. Lihatlah pria-pria ini. Mereka membenci Barat, mereka membenci segala sesuatu tentang Barat. Mereka tidak datang ke sini untuk membuat Spanyol menjadi negara adidaya lagi. Lihatlah ini. Invasi mereka berlanjut sepanjang malam. Mereka masuk. Seperti yang saya katakan, polisi Spanyol sendiri memperkirakan hampir 80.000 orang telah masuk ke Spanyol. 80.000 orang. Lihat ini. Bagaimana itu akan berakhir dengan baik? Coba katakan, bagaimana ini akan berakhir dengan baik? Apa yang akan dilakukan oleh dokter dan insinyur ini? Dari narasi sayap kiri sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pada titik tertentu, kita harus memahami bahwa kita harus melihatnya dari perspektif peradaban. Dan jika peradaban Barat harus bertahan, jika ingin bertahan, maka harus memberantas semua elemen ini. Itulah alasannya. Lihat ini. Ini orang-orang Spanyol. Orang Spanyol Malang ini telah lama melakukan protes. Lihat ini. Protes ini mengatakan Spanyol itu Kristen, bukan Muslim. Spanyol Kristen dan bukan Muslim. Spanyol, bukan Muslim, pemulangan migran. Lihat yang ini. Stop Islam. Putri-putri kami ketakutan. Putri kami. Putri. Ini sudah terjadi dalam skala industri sejak lama sekali. Lihat ini. Seorang pria Afrika melecehkan seorang gadis Spanyol, wanita Spanyol di pantai. Dia melecehkannya, melontarkan rayuan cabul kepadanya. Ini sudah terjadi begitu lama. Ini sudah berlangsung begitu lama. Wanita Inggris ini mengeluh tentang orang Afrika yang menguntitnya. Lihat, pria Afrika ini sedang menguntitnya. Jadi begitu orang-orang ini masuk ke Spanyol, mereka bisa pergi kemana saja. Mereka bisa pergi kemana saja di Eropa. Dan kemudian dari Prancis, mereka bisa masuk ke Inggris Raya. Jadi semuanya saling terhubung. Kita akan membayar harga peradaban pada suatu saat.
karena ilusi yang disebarkan oleh ideologi sayap kiri sudah tidak lagi layak untuk kelangsungan hidup Barat. Itu sudah tidak lagi layak. Jadi sekarang ada status quo. Saat ini di Barat, status quo-nya adalah membiarkan semua orang masuk. Ada gerakan populis yang menentang status quo itu. Dan narasinya mulai bergeser bahwa tidak, orang-orang ini tidak sama. Mereka bertolak belakang. Mereka tidak diterima. Jadi, untuk mengubah status quo, kamu membutuhkan banyak energi. Terkadang lebih dari 50%, 60%, 70%. Setengah dari orang Australia percaya bahwa multikulturalisme telah gagal. Tapi apakah kita menghentikan multikulturalisme? Tidak, karena masyarakat kita di Australia telah memutuskan bahwa multikulturalisme itu baik. Dan sebelum itu, ada narasi-narasi yang saling bersaing. Ada berbagai faktor yang mendorong Australia ke jalur tersebut, dan itu menjadi status quo. Hal yang sama juga terjadi di Eropa, itu menjadi status quo. Trump telah mengubah status quo itu di Amerika. Berapa lama dia bisa melakukan itu pertanyaan lain. Saya pikir itu mungkin akan bertahan karena semua ini sedang terjadi. Dan ini tidak baik bagi siapapun. Kecuali kamu seorang orang kiri woke yang gila. Dalam kasus itu kamu akan berkata, biarkan mereka masuk. Mereka ini dokter dan insinyur. Kita sebenarnya hidup di antara orang-orang seperti ini. Dengarkan orang ini. Apa yang baru saja kamu lihat? Ya, ini menakutkan. Apa yang baru saja kamu lihat? Biar saya tunjukkan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari itu. Dengarkan orang gila ini. Saya punya pandangan yang sangat berbeda tentang ini. And you can! Definisi kegilaan adalah terus-menerus mencoba melakukan sesuatu, melakukan hal yang sama dan gagal. Kamu tidak akan bisa menghentikan mereka. Saya sudah pernah bilang ini bertahun-tahun lalu di acara Anda. Pergilah ke pantai, sambut orang-orang ini. Mereka adalah definisi sejati dari wirausahawan. Orang-orang ini adalah definisi sejati dari wirausahawan. Datanglah ke orang-orang ini dan mereka akan membantu Anda. Nantinya dia mengatakan bahwa orang-orang ini memberi mereka hibah. Dia bilang, berikan mereka hibah dan mereka akan menjadi pengusaha yang sangat sukses karena mereka telah melewati gurun dan lautan yang ganas. Orang-orang ini digerakkan. Secara harfiah, mereka digerakkan oleh orang-orang gila seperti pria ini. Mereka telah melakukan perjalanan. Mereka telah menghabiskan tabungan seumur hidup mereka. Mereka telah menyeberangi gurun, laut yang berbahaya. Mereka telah mengalahkan segala rintangan. Mereka adalah wirausahawan. Temui mereka di pantai. Beri mereka hibah untuk memulai usaha. Mereka akan menjadi pebisnis sukses dalam 10 tahun. Saya punya beberapa catatan. Kelangsungan peradaban Barat bergantung pada apakah orang-orang ini dan narasi mereka menang atau tidak. Karena pada setiap saat selalu ada narasi yang saling bersaing. Kita punya narasi bahwa ini buruk untuk masa depan Barat, dan mereka punya narasi bahwa ini baik untuk masa depan dunia. Mereka percaya bahwa kemanusiaan berada di atas peradaban Barat. Dan kita bilang kemanusiaan kita lebih baik. Kita tidak perlu melayani seluruh umat manusia dengan mengorbankan diri kita sendiri. Kita tidak harus begitu. Kita punya peradaban yang berbeda, peradaban Barat. Kita akan menjaga kepentingan kita sendiri. Dan kepentingan kita menuntut agar narasi ini tidak boleh menang. Jadi inilah yang selalu saya katakan. Sebuah ujian ketahanan bagi peradaban kita. Demokrasi kita, pilihan kita, narasi kita telah membawa kita ke titik ini, di mana kita harus memutuskan apakah narasi ini yang menang atau narasi kita yang menang. Kita sudah mencoba liberalisme. Kita telah berkembang. Kita telah menjadi lebih beradab dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Namun dalam prosesnya selama 20-25 tahun terakhir, kita justru melemahkan diri kita sendiri atas nama kemajuan, atas nama liberalisme. Jadi ini adalah ujian besar bagi peradaban kita, bagi institusi-institusi kita. Narasi mana yang akan menang? Karena jika narasi orang itu yang menang, kita akan hancur. Kita benar-benar dalam masalah. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan, ketika Anda melihat secara lebih luas, ini bukan hanya satu aspeknya saja. Ya, ini hanya satu aspek. Masih ada aspek lain. Rusia sedang berusaha untuk memperluas wilayah karena Putin sedang berada di ujung tanduk. Negaranya sedang mengalami kemunduran. Dia bisa saja dibunuh. Dia mungkin tidak akan dibunuh. Ada berbagai dinamika di dalam masyarakatnya juga. Kita tidak tahu mana yang akan menang. Tapi pada akhirnya, dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Polandia baru saja melaporkan bahwa sebuah rudal telah jatuh ke wilayah Polandia. Mereka sedang menganalisis apakah itu dilakukan dengan sengaja, apakah itu milik Rusia atau bukan. Analis Barat sudah memprediksi hal ini sejak beberapa waktu lalu, bahwa Putin mungkin akan mencoba menguji ketegasan NATO kita. Dia mungkin akan mengujinya karena dia mungkin ingin memperluasnya. Dia tidak bisa menggunakan senjata nuklir karena Tiongkok telah memberitahunya, karena aliansinya dengan Tiongkok akan hancur karena Tiongkok tidak menginginkan perang nuklir. Iran, kita sudah berperang dengan Iran. Jadi banyak hal seperti ini sedang terjadi. Negara-negara itu aman secara internal. Kita tidak punya mata-mata Barat di dalam Tiongkok. Kita mungkin punya beberapa mata-mata Israel di dalam Iran. Tapi kamu tahu, Iran itu sekali lagi ada di tangan IRGC. Mereka
Mereka sangat mengendalikan masyarakat mereka. Putin menangkap orang hanya karena menyebutnya perang, bukan operasi militer khusus. Jadi mereka secara internal, mereka masih cukup aman karena ada berbagai jenis masyarakat. Maksud saya, Putin saya tidak tahu. Mungkin saja ada yang sedang merencanakan plot melawan Putin dan dia bisa saja mati dalam seminggu. Siapa yang tahu? Kita mungkin tidak tahu. Saya tidak bilang dia pasti akan mati. Tapi dia juga bisa tetap berkuasa selama 10 tahun lagi. Dan kalau itu terjadi, kita dalam masalah. Tapi kita di barat sedang dikeroposi dari dalam. Jika ada 1000 sel tidur di Britania Raya, suatu hari kamu bisa saja bangun dan melihat beberapa pencari suaka mulai menikam orang-orang sembarangan. Apa yang akan kamu lakukan? Ini tidak semengada-ada seperti yang kamu kira. Iran sudah mengatakan bahwa mereka memiliki ratusan sel tidur yang beroperasi yang tidak aktif di dalam Britania Raya dan mereka hanya menunggu perintah. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya gertakan. Aku tidak tahu. Tapi bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Itu akan memberitahu. Dan apakah itu kebetulan bahwa 80.000 orang Maroko dan Afrika Utara telah membanjiri Spanyol hari ini? Jadi sesuatu sedang terjadi. Aku tidak tahu. Kita akan mengetahuinya, aku rasa.